Three, two, one, ons. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast 3 Ons. Dan kali ini ada saya Nisa yang bakal nemenin pembicara atau bintang tamu kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu bahwa kita bakalan ngebahas banyak banget nih di bidang bisnis, terus juga mungkin skincare atau hal lainnya. Jadi tetap pantengin terus podcast 3 Ons. Nah, sebelum kita masuk nih Pak, untuk ngobrol-ngobrol keren kita. Ya, boleh nih Pak, kenalan dulu nih buat teman-teman semua. Bapak namanya siapa, mungkin profesinya apa, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa ya tadi ya Iya. namanya. Jadi memang benar kata pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang, maka lebih bagus kita kenalan biar kita lebih dekat lagi. Walaupun sekarang jarak kita cuma beberapa senti ya. Iya Pak. Oke, jadi nama saya Era, profesi saya seorang dokter gigi. Saya alumni dari Universitas Sumatera Utara, kelas reguler. Kita tahu sendiri kampus-kampus kan ada mandiri, ada reguler, ada internasional. Jadi itu perlu saya sampaikan, saya kelas reguler yang telah masuk di FKG itu dengan keberuntungan bisa melalui tahapan 30.000 orang bisa tersingkir. Dan saya nggak bangga sih dengan itu, cuma menyampaikan saja. Selanjutnya untuk memperkenalkan diri, mungkin saya bisa menjelaskan bahwa sebelum saya di Jakarta ini saya sudah mengalang buana, mengabdi di hampir setengah ya wilayah Republik Indonesia, pernah di perbatasan Malaysia, pernah juga di bawah kaki Gunung Kerinci ya di daerah Jambi, lalu akhirnya saya berlabuh di Pulau Jawa ini. Mungkin ada video yang bisa disaksikan ya teman-teman di channel YouTube saya Cawapres Sukses. Ini sudah setahun lebih ya. Wow. Suaranya Era Senipar. ini sebenarnya ada kata-katanya Ya, itu di sini namaku. nggak? Beberapa orang memanggilku Bung Era. Beberapa orang lainnya mengira aku Jadi ini perempuan. profil Bapak nih Iya. Wajar, sebagai dokter namaku gigi. memang Seorang feminin. sebagai Seorang. dokter gigi ya. Tapi Iya. terlepas dari itu semua, Jadi jujur saja, ada ceritanya ya. sesungguhnya aku nggak tahu apa tujuan hidupku. Ini saya waktu di Jambi ya. Oh, masih di Jambi nih ya Pak ya? Hampir 1 dekade Fotonya lalu, udah di aku memutuskan untuk ikut saya santai, program pulang dokter dinas. gigi PTT. Ya keseharian dokter juga manusia ya. Iya. Butuh Pencarian refreshing ya Pak ya? akan tujuan hidupku pun dimulai Ini waktu di dari pedalaman Borneo. perbatasan Malaysia ya. Oh, berarti Hingga dari ke Jambi puncak baru ke perbatasan gunung. Malaysia? Negeri Di sepucuk Malaysia. Jambi Di sembilan. perbatasan dulu baru ke Jambi. Oh, Ya nggak beda jauh sih perbatasannya. Semakin mencari, aku malah semakin Ya kehilangan. ini waktu puskesmas keliling. Ini malam Tidak berpisah tahu arah, iya. sama warga ya. Mm-mm. seakan makan tanpa Berarti garam. di sana Bapak tinggalnya Tinggal. bareng warga Ada. sana, Iya, orang warga. Bahwa di dengan rumah warganya PTT, atau Di rumah ada aku Oh, nggak akan ada. pernah menemukan di tujuan Bandara hidupku. Soekarno Hatta Mm-mm. di Jambi yang lama ya, sekarang sudah baru. Iya. Tujuan hidup Ini nggak dicari, desanya tujuan hidup jauh ya. Di Iya. jalan diciptakan. seperti itu ya. Akhirnya Ah, Dan itu, pernikahan membuat aku mengerti tapi ada ceritanya sih. Bahwa Yang bisa lihat ya pertanyaan teman-teman ya, sebenarnya di bukanlah channel YouTube saya apa tujuan hidupku, tapi oke. untuk apa aku hidup. di Bandara Suenta. Hmm. Aku ada untuk membuatmu mendengar. Ya mungkin cukup sampai sini aja, nanti bisa teman-teman nonton ya. Soalnya masih banyak pertanyaan menarik ini dari Iya. wajah Mbak Nisa. Iya, melihat cuplikan ini aja udah kayak banyak yang mau ditanyain nih Pak nih. Iya. Berarti secara garis besar Bapak ada seorang dokter gigi ya, dan ke Jakarta kapan nih Pak?
Kan tadi dilihat profilnya selalu di luar Jakarta. Kita tuh kumpul 2016 tuh. 2016 baru balik lagi ke Jakarta. Jakarta lah kumpul dengan keluarga. Terus gak lama langsung membuat produk skincare-nya. Kalau produksi sekarang ini di tahun 2021. Oh, 2021. Tapi proses perencanaannya 2019. Oh, dari 2019 baru bisa launchingnya 2021. Karena kan untuk rencana matang, itu mungkin bisa ditanyakan. Iya. Nah, gini nih Pak. Dari background Bapak kan sebagai dokter gigi. Sedangkan kadang kita berpikirnya dokter gigi prospeknya untuk membuat usaha ya klinik gigi gitu ya Pak ya, kurang lebih gitu. Tapi Bapak malah membuka sebuah produk yang berbau kecantikan. Nah, itu kenapa sih Pak bisa arahnya ke skincare? Mungkin boleh diceritain Pak. Jadi terima kasih ya Mbak Nisa. Jadi perlu saya beritahu, 2018 saya sudah mulai merintis praktek gigi ya, dengan namanya itu Dewa Dentis. Ketepatan saya seorang senior ya di kampus yang beruntung. Saking beruntungnya itu junior mau saya lamar menjadi istri saya. Jadi istri saya juga dokter gigi ya. Jadi Dewa Dentis itu artinya dokter gigi Hera, dan nama istri saya dokter gigi Wati. Nah, akhirnya kita buat Dewa Dentis di tahun 2018 hingga akhirnya kita punya passion di bidang estetis. Jadi di kedokteran gigi itu ada yang namanya peminatan kedokteran gigi estetis, yang ikatannya itu ada Ikatan Kedokteran Gigi Estetis Indonesia, yang sekarang ketuanya adalah Dr. Gigi Eko Priambodo ya, di daerah Jakarta Selatan. Jadi karena minat saya di bidang estetis, akhirnya di tahun 2019 kita sudah mau membuat klinik kecantikan yang mana itu ada dokter giginya kita sendiri, tapi rencana itu akhirnya terbentur karena di tahun 2020 kita tahu sendiri bahwa ada pandemi ya, segala macam jenis usaha, banyak pengusaha yang usahanya sesak napas lah ya, tiba-tiba terserang asma hingga akhirnya kolaps, tidak tertolong. Banyak ya pengusaha yang sudah expert, apalagi yang pemula, banyak yang gulung tikar. Jadi kita menanggapi itu hal pandemi tadi tidaklah mungkin, karena praktek gigi sendiri banyak yang tutup ya, 3-6 bulan. Di bulan Maret itu tutup ya, kita sendiri praktek itu tutup ya, habis buka bulan 6 akhir, tutup lagi di bulan 9, begitu terus. Karena lonjakan kita pun benar-benar, teman-teman sejawat saya yang dokter gigi sendiri itu banyak yang sudah meninggal dunia akibat pandemi ya. Jadi melihat itu, kita pun berpikir apa yang perlu kita ciptakan, dan sebagai pengusaha yang kata Coach Julan ya, harus memiliki mental pantang menyerah, memiliki pemikiran strategis agar senantiasa bisa menghadapi tantangan yang kita nggak pernah tahu ya apa yang ke depan ini, tapi kita harus bisa siap ya menghadapi itu semua. Jadi kita mulai memikirkan yang namanya apa sih skincare ini, produk apa sih yang bisa kita kembangkan di masa pandemi tapi tidak terkendala oleh pandemi itu tersendiri. Jadi kita membuat skincare ini karena metode pemasarannya adalah online ya, lebih cenderung online atau by WhatsApp, by email, dan lain sebagainya. Itu tadi latar belakang saya yang pertama ya, kenapa dari dokter gigi ke sini. Yang kedua ada ya masalah nasionalisme. Jadi kita tahu ya, di tahun 1500-an bangsa Eropa itu pertama datang ke Indonesia, yaitu bangsa Spanyol ya, datang ke Kepulauan Nusantara, tepatnya di Maluku. Mereka itu datang untuk mengambil yang namanya emas coklat, yaitu ceneteh ya.
cengkeh ini mereka perebutkan hingga akhirnya terciumlah oleh bangsa Portugal bahwasanya di Maluku tadi ada cengkeh Mas coklat tadi. Akhirnya Portugal sendiri pun datang ke Nusantara, tepatnya ke Maluku, untuk merebut tadi emas coklat. Singkat cerita, Maluku yang di situ ada dua kesultanan, waktu itu ada dua kerajaan, Ternate dan Tidore. Akhirnya Spanyol dan Portugal tadi mereka berkolaborasi lah mengambil sekutu di antara dua kerajaan tadi, hingga terjadilah perang di antara Spanyol dan Portugal. Ketika perang terjadi, bangsa Spanyol kalah hingga timbullah yang namanya perjanjian Saragossa. Di perjanjian itu akhirnya bangsa Spanyol harus hengkang ke arah utara, tepatnya ke Filipina. Lalu sekitar tahun 1600-an ada namanya perusahaan dagang ya, negara Belanda VOC, itu mencium juga adanya emas coklat tadi. Mereka datang ke Maluku bertempur dengan Portugal hingga akhirnya Portugal hengkang ke timur-timur, ke selatan ya, tepatnya timur-timur yang sekarang ini menjadi negara tersendiri. Ya, singkat cerita Belanda pun mengenal emas coklat dan itu sungguh harum ya di negara Eropa. Lalu seiring dengan perkembangan waktu, banyak riset yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri bahwasanya cengkeh tadi itu sangat luar biasa manfaatnya untuk manusia, khususnya untuk kulit. Cengkeh itu sendiri jika diteliti ya, hasil dari Indonesia maupun dari luar, itu mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih ya. Sehingga ketika kita tahu, sadar alam Indonesia ini kaya, yang ciri khasnya itu banyak ya, ada cengkeh, ada pala, ada gaharu ya, itu kekayaan alam yang tumbuh ya asli di Indonesia. Tapi kita generasi Z, generasi milenial kurang menyadarinya mungkin. Akhirnya kita mencoba menumbuhkan itu, memperkenalkan kekayaan alam itu agar nasionalisme itu tetap ada di jiwa generasi Z khususnya. Dan kita mencoba ya melakukan riset, apa sih bisa nggak suatu produk kecantikan khususnya skincare yang kandungannya itu cengkeh dan pala, gaharu serta sirih ya. Akhirnya melalui uji coba akhirnya berhasil dan terciptalah skincare yang bisa Mbak lihat ya, kemasannya merah putih. Jadi sekaligus nasionalismenya dapat, originalitasnya dapat ya, asli Indonesia, sekaligus menghadapi pandemi tadi. Ya, jadi teman-teman ya itu tadi latar belakang. Oh, berarti emang dimulai dari Bapak ya, dari mulai pemenatan dari jurusannya, terus habis itu memang rasa nasionalismenya nih yang cukup tinggi untuk Indonesia sendiri, makanya terciptalah ini ya Pak ya, skincare ini. Nah, kalau misalnya diomong-ngomong nih Pak, kan seperti yang tadi Bapak udah singgung, banyak juga yang gagal nih buat bikin bisnis di tengah-tengah pandemi ya kan, apalagi kan si Bel ini atau produk Bapak ini ya terciptanya di tengah-tengah pandemi. Nah, itu kenapa sih Pak Bapak bisa seyakin itu untuk bisa menciptakan produk ini? Karena saya ingat ya, beberapa buku yang saya baca itu mengatakan bahwasanya pengusaha itu yang nomor satu adalah mental ya. Mental. Jadi ketika ada suatu hambatan, kita bukan nyerah, tapi kita harus berinovasi dan menumbuhkan kreativitas agar kita nggak kalah dengan tantangan tadi. Jadi kita tahu pandemi ini kita dibatasi ya, human to human apa itu touchingnya nggak bisa. Tapi ada namanya teknologi. Ya, teknologi itu
eh, tanpa ada batasan, tanpa ada waktu kita bisa berhubungan dengan orang. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwasanya ya udah kita buat deh produk yang bisa eh, tidak kena dampak lah oleh pandemi ini. Kedokteran gigi sendiri atau saya sendiri memiliki channel YouTube ya, itu untuk bisa mengedukasi sebenarnya, biar saya tidak WFH beneran ya, Iya. tiduran beneran. Jadi itulah artinya kita harus benar-benar kreatif dan punya mental pengusaha yang tertanam di dalam jiwa kita. Jadi memang pada dasarnya Bapak ngelakuin ini semua ya karena itu ya Pak, mental gitu, berusaha untuk menciptakan sesuatu di tengah pandemi gitu. Itu menurut saya sebuah hal yang menarik sih Pak. Tapi di sisi lain nih Pak, saya penasaran. Kan ini dari produk-produk kayak cengkeh, pala seperti itu Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa berpikiran ke arah sana yang akhirnya jadi nih produk ini. Soalnya kan yang banyak kita tahu banyak nih apa ya produk skincare yang mungkin dari zat-zat yang tidak baik gitu. Nah ini kan udah jelas gitu Pak. Nah itu kenapa Bapak bisa arahnya ke sana? Jadi kembali lagi ya, karena profesi saya dokter gigi. Di kedokteran gigi ada yang mengenal atau kita sama-sama kenal suatu produk yang namanya Diogenol. Diogenol sendiri itu kan kalau Mbak Nisa misalkan punya keluarga, punya teman-teman misalkan yang sakit gigi, dia hilang timbul cepat, itu biasanya kalau ke praktek kita taruh yang namanya Diogenol dan tambalan sementara. Ya, sebenarnya banyak, tapi kita selalu ada bahan itu di praktek. Setelah kita lihat, bagus juga ini ya bahan ini. Akhirnya kita tanpa sengaja melakukan riset kecil dari jurnal-jurnal, rupanya efeknya bukan cuma sebagai analgesik, antiseptik, ya, penghilang rasa nyeri, bukan cuma itu, tapi banyak. Dari banyak itu kita lihat efeknya ke kulit wajah. Makanya tadi saya bilang dia salah satu ya. Ada juga dia yang bisa mencerahkan, melembabkan, dan salah satunya itu yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Dan ini produk kita ini bukan cuma terdiri dari bahan itu ya. Cengkeh kan panas. Iya. Kita ada juga bahan-bahan terbaik dari dunia lainnya. Oh, jadi di compare. Jadi ada dalam negeri dan luar negerinya gitu ya Pak. Oh, ya mau dilihat nih Pak, kan produk skincare banyak nih ya Pak ya. Apalagi ketika pandemi saat ini juga makin banyak gitu keluaran produk skincare, bahkan juga artis banyak yang ngeluarin, dokter-dokter lain juga banyak yang ngeluarin. Nah, peluang dari Zibel ini sendiri itu gimana Pak di dunia peskincarean? Nah, kalau bicara peluang ya, karena saya seorang dokter gigi, jadi saya bicara memakai data ya Pak ya. Iya. Jumlah penduduk Indonesia dari sensus tahun 2020 itu adalah sebanyak lebih kurang 270 juta jiwa, di mana 134 juta jiwa itu lebih kurang adalah perempuan. Dari 134 jiwa tadi itu, kalau kita lihat lagi dari hasil sensus, usia 20 sampai 34 tahun itu sebanyak lebih kurang 65 juta jiwa itu, 65,5 juta jiwa itu adalah perempuan ya. Itu sangat luar biasa ya. Jadi itu suatu peluang. Yang berikutnya kita lihat generasi Z dan generasi milenial itu mendominasi saat ini. Maksudnya generasi Z kita yang sudah sadar ya akan penggunaan teknologi. Ya sejalan dengan bagaimana kita memarketingkan produk kita ya secara memanfaatkan teknologi. Jadi dari angka tersebut kita simpulkan bahwasanya peluang skincare ini masih cukup besar ya di Indonesia. Bahkan di luar negeri juga kita sudah sampai juga di luar negeri ya, kita sudah bisa lihat di channel YouTube-nya Zibel Beauty ya, sudah di Timur Tengah dan di Eropa ya sudah sampai.
Jadi melihat angka 65,5 juta jiwa itu angka yang besar ya. Dan impian kita tidak muluk-muluk ya, kita ingin di setiap rumah yang ada perempuannya di Indonesia itu ada Jibelnya. Mungkin itu saja dulu sementara. Oh iya, berarti emang dasarnya ya emang dari penelitian ya Pak ya, dari data-data research Bapak yang akhirnya keluar nih Zibel ini. Nah, kan di tengah pandemi, apalagi kan tadi Bapak bilang nih nyinggung juga tentang teknologi. Nah, strateginya Bapak dalam memasarkan Zibel ini gimana? Apalagi kan pada awalnya pasti Zibel masih kategori produk baru gitu. Kalau bicara strategi sebenarnya itu internal ya, internal perusahaan. Cuman strateginya secara garis besar adalah memanfaatkan teknologi. Ya, istilah zaman sekarang ini saya pakai istilah generasi Z, yaitu digital marketing. Jadi mengelola digital marketingnya ya Pak ya. Nah, Jadi Zibel ini punya akun apa aja nih Pak di media sosial? di media sosial ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Ya mungkin itu saja. Ada website satu lagi. Oh, ada websitenya juga. Nah, websitenya itu buat melihat produknya secara keseluruhan atau sekaligus untuk membeli juga Pak? Secara keseluruhan sekaligus ada produknya. Jadi bisa juga ya beli di website, bisa juga di marketplace. Oh, jadi di marketplace juga dijual, ada juga. Semua marketplace nih Pak, kayak Shopee, Tokopedia gitu. Semua marketplace ada. Wah, ya. Nah, mau nanya ini juga sih Pak. Kan Zibel ini adalah produk baru ya Pak ya. Maksudnya tadi kita udah juga sempat ngobrol di belakang kalau nanti tanggal 9 Zibel ini baru 1 tahun. Iya. Nah, itu omset dari Zibel ini selama dia berdiri atau terjualnya itu bagaimana Pak? Mungkin sejak berdiri ya, itu omsetnya lumayan ya. Jadi kadang lurus, kadang naik. Jadi ya nggak ada turun lah. Alhamdulillah dia lurus naik, baru lurus lagi. Oh, jadi grafiknya. Jadi seenggaknya masih stabil lah ya Pak ya. Ya lumayan stabil. Ya namanya produk baru ya, banyak tantangan. Jadi saya berterima kasih ya kepada tim HRA yang sudah mengundang. Jadi sekaligus bisa memperkenalkan produk Zibel ini ya lebih luas lagi. Terus terang kita sudah cukup setahun ini sudah cukup banyak ya memperkenalkan produk Zibel dengan segala upaya kita kerahkan. Tapi yaitu tadi saya sangat senang diundang HRA untuk pagi ini bisa bertemu dengan Mbak Nisa dan teman-teman yang lain ya. Iya Pak, kami juga senang banget Bapak bisa datang ke sini berbagi banyak hal. Nah, tapi nih Pak, sebelumnya Zibel ini tuh mengeluarkan apa aja sih Pak? Kan biasanya kalau skincare ada toner, terus juga ada yang krim-krimnya. Nah, ini apa aja Zibel? Zibel ini sementara ya ada 3 produk. Yang pertama adalah Acne Buster Lotion. Namanya ngeri ya, kayak film ada Ghostbuster ya. Iya, Ghostbuster. Pembasmi hantu. Ini Acne Buster, pembasmi jerawat. Yang mana kandungannya tadi cengkeh dan pala salah satunya ya, dan lain-lain lah. Mungkin yang lain-lain ini sudah banyak lah di produk lain. Jadi kita pertama di Indonesia ya yang kandungan skincare-nya itu mengandung cengkeh dan pala. Lalu kita yang pertama juga yang berani mengambil atau membuat slogan 3 hari ada perubahan, buktikan ya. Kalau kita lihat di brosurnya ada terbukti dalam 3 hari. Jadi itu sih keistimewaan kita yang kita jual ya. Untuk jenis kulitnya ya bisa kemana-mana gitu. Bisa ke semua jenis kulit ya. Yang produk berikutnya Vital Basic Essence ya. Namanya Vital itu kayak organ vital jantung ya. Organ vital itu otak. Jadi memang penting ya. Terus basic dasar, ibarat suatu bangunan kalau basicnya nggak ada nggak bisa naik. Jadi dari semuanya itu harus ada yang namanya Vital Basic. Inilah dia Vital Basic Essence
yang kandungannya itu Mbak Nisa ini mungkin tahu ya, pelajaran dulu SD ya, kayu termahal asli Indonesia itu kayu gaharu. Jadi vital base gassnya mengandung ekstrak gaharu, Gaharu. ya, dan lain-lain seperti saya sebut saja ya. Yang terkenal dari Korea kan snail, ya. Lalu yang di Amerika ada glutathione, di Eropa ada kolagen. Jadi kita kombinasi itu dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, yang jelas kalau ingin detail nanti bisa beli ya. Selanjutnya yang ketiga, Asialuos ya, namanya Piper Beetle Cleanser and Mask. Piper Beetle itu bahasa Latin ya, yang artinya daun sirih. Cleanser and Mask itu bahasa Inggris, ya, pembersih dan masker. Jadi dia satu produk dua fungsi. Satu produk dua fungsi. Iya. Itu yang ini Pak, yang kecil. Yang besar. Oh, yang paling besar. Iya, yang besarnya ya. Baik. Jadi dia ini bisa membersihkan wajah, tapi kalau kita pertahankan, dibiarkan, dia bisa menjadi masker. Nah, saya kira belum banyak ya masyarakat Indonesia yang mengenal satu produk dua manfaat. Kita sering membeli produk untuk pembersih, produk untuk masker, ya, jadi agak ribet. Kita siapkan satu ya, karena generasi Z dan milenial ini cenderung yang instan ya, Iya, yang sama. simple gitu, simple sih tepatnya, simple ya. Jadi satu produk dua fungsi luar biasa, mereka pasti tertarik ya, berdasarkan data yang tadi. Iya, berdasarkan riset lagi ya Pak ya. Iya. Jadi semua memang berdasarkan riset. Nah, mau nanya nih Pak, tadi kan kalau ngomongin omset, tadi kata Bapak lurus, terus naik, terus lurus lagi. Itu kan berarti secara tidak langsung dari kenaikan ada sedikit penurunan nih Pak, walaupun balik lagi ke ranah lurus. Nah, itu gimana sih Pak antisipasinya gitu? Kan biasanya banyak yang udah langsung drop, nge-down. Nah, kalau dari Bapak sendiri itu gimana? Jadi ada sebuah buku ya yang saya baca mengatakan bahwasanya dari 100 perusahaan yang berdiri misalkan di tahun yang sama, sebanyak 90% di tahun kedua itu habis, hancur ya. Lalu di tahun kelima yang sisanya 10 tadi itu sebanyak 70% hilang. Jadi pertanyaan Mbak Nisa ini sangat bagus ya. Artinya bagaimana ketika jika omsetnya turun, tentunya kita senantiasa melakukan tes dan ukur ya. Ketika kita melakukan strategi yang A, itu bagaimana sih dampaknya? Kita cepat-cepat langsung berubah jika memang dampaknya kurang signifikan terhadap semua lah ya, cash flow. Lalu kita masuk ke strategi yang lain dengan suasana yang beda. Kita tahu ya, waktu di tahun 2020 sampai 2021, bahkan kemarin gelombang ketiga ya di akhir tahun ya, 2021 bulan 7 atau bulan 6 ya, itu kita tahu sendiri itu sungguh luar biasa ya, berakibat usaha-usaha itu bisa turun lagi ya. Jadi kita senantiasa melakukan inovasi lah terhadap strategi yang kita ambil dan melakukan tes dan ukur. Jadi memang antisipasinya pakai tes dan ukur, terus juga bikin inovasi lagi ya Pak ya dalam memasarkannya. Iya, nah di sisi lain nih Pak, kan banyak nih produk tadi skincare. Nah, apa sih yang ngebedain Zibel nih sama skincare lain gitu? Iya. Oke, itu pertanyaan sangat bagus ya. Itu sama kayak ini. Saya bertanya ke Mbak Nisa. Nah, misalkan nama Mbak Nisa ini di Indonesia, kalau kita data ada 10.000 orang yang bernama Nisa. Kalau ditanya apa bedanya Nisa yang di depan saya dengan Nisa yang lain, puluhan ribu yang lain, itu tentu bisa saya katakan Nisa yang depan saya ini cantik, suaranya renyah, ramah, mudah senyum. Jadi artinya kita harus kenal dulu produk kita ini, Jibel ini apa sih bedanya. Pertama nama ya, Jibel. Jibel itu berasal dari dua kata, Zi dan Bele. Kalau kita eja ya, bacanya Bel. Jadi Zi itu artinya bercahaya, Bel itu artinya cantik. Jadi Jibel itu
artinya bercahaya dan cantik sesuai dengan impian ya kebanyakan perempuan Indonesia pada khususnya ya, atau kebanyakan orang Indonesia pada umumnya. Jadi impian kita adalah tuh memiliki kulit yang bercahaya atau glowing ya istilah generasi Z zaman sekarang, dan juga cantik. Cantik itu enggak cantik secara apa ya pengertian yang umum, tapi cantik itu sehat ya, enak dilihat, jerawatnya ya bisa minimal lah gitu, seperti wajah Mbak Nisa ya yang tidak berjerawat. Mungkin Mbak Nisa pernah pakai jibel ya makanya mulus. Jadi selain definisi dari arti jibel ya, juga saya mau mengatakan varian-varian produk tadi ada 3 ya, Cotton Butter Lotion, Vital Discussion, dan Hyper Better Cleanser Mask. Dan tadi komposisinya sudah saya jelaskan, dan keistimewaannya itu kenapa ya berbeda, apa keunggulannya. Kita yang pertama ya, untuk Cotton Butter Lotion itu yang pertama ya, yang mengandung cengkeh dan palas, sekaligus yang pertama 3 hari ada perubahan. Kita berani ngambil slogan itu. Yang kedua, Vital Desiccation, kandungannya itu kita tahu ya produk-produk dari luar ya, import, ada glutathione, kolagen, ada D3 dan lain sebagainya. Di Vital Desiccation kita sudah meramunya dengan ekstrak gaharu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, ini sehebat apa sih produk jibel ini, buktikan aja sendiri teman-teman ya. Dan Hyper Battle Cleanser Mask tadi daun sirih ya, ekstrak utamanya bisa dilihat, nanti bisa diklik ya websitenya atau marketplace. Jadi tadi Mbak Nisa ada mengatakan tanggal 9 ulang tahun pertama, ketepatan ya bagi teman-teman yang menyaksikan video ini atau mendengar siaran ini. Di ulang tahun pertama ini kita ada giveaway ya, free 50 produk. Syaratnya ada di Instagram ya. Nanti mungkin Mbak Nisa bisa nanya ya, akunnya apa. Jadi free giveaway, terus banyak lagi ya giveaway yang lainnya, dan juga ada diskon-diskon tertentu ya, hari-hari tertentu kita lakukan. Yang jelas strategi itulah salah satu strateginya yang kita buat. Terkait dengan perbedaannya mungkin sementara itu dulu ya, karena banyak sih perbedaan kita yang nggak mungkin di dalam waktu yang singkat ini bisa dijelaskan semua. Iya, paham Pak. Nah, karena kan Zibel ini termasuk baru, tapi ternyata udah bisa masuk ke ranah luar Indonesia gitu Pak. Nah, itu gimana sih Pak? Biasanya kan banyak ya orang yang penasaran juga kan hal itu. Nah, mungkin boleh nih Pak sharing dikit. Iya, jadi strategi kita itu ada yang dikatakan brand-brand tertentu ya, ada buku yang mengatakan brand-brand tertentu itu dia cenderung enggak di dalam negeri dulu, tapi di luar negeri dulu, tapi asli Indonesia. Saya tidak usah menyebutkan nama brandnya. Jadi kita kombinasi strategi mereka sekaligus kombinasi strategi brand yang sudah maju di Indonesia sendiri. Jadi kita tetap mencampur strategi mana yang bagus. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya itu juga salah satu strategi ya Pak ya. Tapi kan Zibel ini masuk ke luar negeri itu ya Pak ya. Apakah peminatnya juga cukup besar seperti di Indonesia atau bagaimana Pak? Bicara peminat sih kita ada kendala ya, akibat mahalnya. Kita tahu ya waktu pandemi kemarin untuk ekspor itu mahal ya, karena kontainer itu sudah susah ya ditemuin ya. Jadi akhirnya ketika kita ada satu, kalau tidak salah itu tahun lalu dari negara Spanyol, akhirnya terkendala karena biayanya itu sungguh-sungguh mahal, dan kita lakukan negosiasi juga tidak masuk. Jadi artinya kenapa bisa terjadi diskusi yang tadi saya katakan, berarti peminatnya, perkiraan mereka dari sana, dari luar itu ada, tapi karena belum cocok harga jadi terkendala sampai sekarang. Kita lihat ya apakah ada ya bantuan dari stakeholder lah, bisa kita katakan, yang bisa membantu
UMKM kita bisa bangkit, karena terus terang Mbak Nisa lihat sendiri kemasan kita saja sudah merah putih ya. Iya. Jadi benar-benar Indonesianya kita jual. Mungkin itu saja. Berarti Bapak untuk ranah internasional itu masih menggunakan ini ya Pak ya, e-commerce. Berarti bukan di sana ada resellernya atau bagaimana? Bukan Hmm. e-commerce. Jadi benar-benar masih Bapak yang handle gitu ya dari Jakarta Iya, untuk benar. proses ekspornya gitu. Iya. Oh, seperti itu. Iya Pak, kalau misalnya ditanya lagi nih Pak, untuk masalah Zibel ini sendiri. Kan dia bisa dibilang masih 1 tahun nih ya Pak ya, masih terbilang baru gitu. Nah, peminatnya di Indonesia sendiri itu sebagaimana Pak? Kan tadi kita udah bahas yang internasionalnya, nah bagaimana untuk Indonesianya itu sendiri? Peminat di Indonesia ini belum signifikan, saya katakan, karena kita tahu sendiri bahwasanya banyak brand-brand lokal ya yang sudah duluan lahir, otomatis mereka sudah lebih merakyat ya. Saya pakai istilah kampanye ya, lebih merakyat. Jadi bagaimana biar Jibel ini bisa lebih Indonesia atau lebih merakyat di Nusantara ini, ya mungkin nih yang saya lakukan sekarang salah satu upayanya ya. Mungkin nanti saya harapkan banyak yang menonton, yang mendengar bahwasanya ada nih produk Jibel ini yang kandungannya itu khas Indonesia, jadi bisa memancing minat ya, khususnya kaum wanita ataupun laki-laki dan perempuan Indonesia pada umumnya memakai produk Jibel. Berarti ini sasarannya bukan perempuan doang ya Pak ya? Bukan. Oh, jadi laki-laki juga bisa buat menggunakan produk ini gitu. Oh, seperti itu. Oke Pak, mau tanya lagi nih. Jadi keingat sesuatu. Kan ketika Bapak tahun 2016 baru balik lagi kembali ke Jakarta, terus 19 ini baru merumuskan Zibel ini kan ya Pak. Nah, bukan strategi sih ya Pak yang saya pengen tanya. Ketika Bapak merumuskan Zibel dalam waktu dari tahun 19 ke 2021 akhirnya launching, itu apa aja sih Pak lika-likunya? Bisa buat di-sharing biar nanti pengusaha-pengusaha lain atau orang yang baru mau melakukan usaha baru bisa belajar banyak nih. Jadi saya ada baca buku ya yang cukup menarik. Dari buku tersebut mengatakan kita harus punya mimpi. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, mimpi saya itu dan tim Jibel ya pada umumnya, makanya Jibel lahir, memiliki klinik estetis karena saya lebih minat di estetis. Di mana klinik kecantikan tadi itu ada dokter giginya, sekaligus ada dokter kulit. Dan karena adanya pandemi, maka itu nggak bisa terwujud ya. Banyak halangan-halangan. Ya, praktek gigi saya sendiri, saya tadi belum sempat cerita, itu setengah pegawai saya rumahkan karena dari 2 praktek yang saya rintis, 1 harus tutup. Yang 1 kita paksa bertahan agar ada ada cash flow tentunya. Lalu selain mimpi kita ada, ya konsistensi sih kita mewujudkan mimpi tadi ya. Bagaimana strateginya, apa yang kita lakukan ya agar produk ini bisa lahir, itu banyak. Kalau bicara suka duka ya, lika-likunya termasuk juga di dalamnya suka duka ya. Suka duka itu ya ini, saya orangnya ini suka tantangan ya. Khususnya tantangan itu di dalam hal menyatukan visi dan misi antara kita dengan anggota kita. Jadi dari visi misi tadi kan harus sejalan, itu sangat susah ya. Belum lagi tantangan saya harus belajar ilmu-ilmu baru, yaitu banyak ya. Yang tadi saya bilang digital marketing, saya harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang begitu ya, yang dulunya di zaman saya kuliah belum ada ya.
cuma adanya Friendster gitu ya, Friendster ya. Facebook sendiri belum kenal ya seperti sekarang. Lalu dukanya itu saya harus mengurangi waktu bersama keluarga. Istri saya sekarang seperti handphone, jadi dikit-dikit handphone gitu ya, melihat perkembangannya. Ada untuk macam begini sih, saya cukup senang ya ketemu dengan Mbak Nisa. Saya harus lihat handphone nih, oh iya ini ketemu dengan Mbak Nisa dari HRK. Mungkin itu Mbak. Jadi memang banyak ya, di sisi lain pasti juga harus berpikir atau belajar banyak hal juga ya Pak ya. Apalagi di digital marketing yang di luar dari job desk Bapak selaku dokter, terus harus belajar hal yang berbeda. Susah nggak Pak untuk kayak gitu? Jujurnya sih saya suka tantangan, jadi susah itu bisa saya lompatin. Terus kan saya itu nggak tahu namanya Google Ads, saya nggak tahu nama Facebook Ads, saya nggak tahu namanya iklan di marketplace, tapi itu semuanya harus saya pelajari dan saya kuasain. Sebelum ini semuanya bisa begini ya, saya harus mempersiapkan diri untuk hal-hal tersebut. Ya berarti ternyata banyak banget ya persiapan untuk membangun sebuah usaha ya dari nol, Zibel. Tapi memang pada dasarnya Bapak baru bikin usaha yang dokter gigi sama ini Zibel ini ya Pak ya berarti. Ada juga usaha-usaha, beberapa usaha yang sudah tutup ya. Sekarang juga ada usaha ya, kita mendirikan PT bersama teman-teman. Ada juga ya. Jadi ya nggak cuman ini ya usaha kita. Yang tutup juga ada. Usaha kuliner saya sudah tutup ya. Ada 2 ya usaha kuliner saya tutup ya. Itulah tantangannya. Tahun 2019 tepatnya. Berarti Bapak mulai buka usaha, belajar ngebangun sebuah usaha kapan Pak? Tahun berapa? 2018 tepatnya. Oh 2018, yang pada akhirnya stay di Zibel ini. Iya, stay. Fokusnya sekarang di Zibel, di produk ya. Jadi Zibel ini kita juga punya klinik kecantikannya. Jadi kalau saya fokusnya di Zibel, nanti ada juga direktur yang saya angkat ke tempatan teman saya untuk mengelola klinik kecantikan. Jadi semuanya harus ada bagian-bagiannya ya. Nggak mungkin saya ngerjain praktek sendiri, juga ada yang menghandle-nya sendiri. Walaupun sifat saya di usaha-usaha saya itu cuma supervisi lah, sama mengasih brainstorming ya, supaya satu visi lurus sampai ke depan. Visi kita yaitu tadi gimana Zibel ini mampu membuat semua kulit wajah orang Indonesia itu bercahaya, cantik. Berarti Zibel ini dari bahasa ini apa ya, Prancis ya? Atau iya benar. Ya, benar kan? Iya, tahu juga Mbak. Iya, tahu belnya doang iya. Pak. Oh iya, berarti Bapak pas ngebuat, kan biasanya kalau kita merencanakan sebuah usaha dilihat dulu ya dari namanya, harus menarik, harus buat orang penasaran dan lain halnya. Nah, ada nggak sih Pak kesusahan dalam hal-hal kayak gitu? Hal membuat nama maksudnya? Kalau membuat nama sih banyak teori ya. Artinya seperti ini praktek gigi saya, Dewa Dentis. Apa yang membedakan tukang jahit A, B, C, D, E yang di dalam satu kawasan? Semuanya mengklaim saya tukang jahit nomor 1, saya dokter gigi nomor 1 misalnya ya. Padahal kita kan di dalam etika kedokteran tidak boleh memuji diri. Akhirnya kita buat itu sebagai dewa, kita dewanya. Padahal dewa itu bukan dewa secara yang pengertian masyarakat, tapi dokter gigi Hera dan istri saya. Akhirnya kita membuat itu. Begitu juga Zibel, pemilihan namanya ini sesuai dengan tren dunia kecantikan itu adalah negara Prancis nomor 1 ya dulu. Jadi kita melihat kata-kata apa sih di Prancis yang masuk ke dalam budaya Indonesia. Artinya maksudnya cantik masuk, percaya masuk, glowing ya sekarang. Akhirnya kita coba meng-create Belgium, akhirnya
Jibel. Akhirnya Jibel ini simple tapi padat ya. Gitu. Mungkin itu sih Mbak. Zibel ini udah punya berapa toko Pak di Jakarta untuk toko offline-nya mungkin atau klinik kecantikannya? Kalau klinik kecantikannya itu di Indonesia masih satu. Kalau toko offline-nya itu kita tidak ada karena betul-betul online. Online semuanya ya. Berarti sistem semuanya online ya Pak ya? Ya, mungkin lebih cocoknya dibilang kantornya. Kantornya ada Mbak. Kantornya ada ya Pak. Seperti itu. Nah, mungkin gini sih Pak, apa sih Pak yang kan tadi kan salah satunya Zibel ini teringat dari sejarah ya Pak ya, cengkeh, pala yang mau diambil sama penjajah dan akhirnya Bapak juga membuat sebuah apa ya produk dari hasil Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin Bapak ada nggak sih Pak bayangan atau keinginan Bapak anak-anak muda saat ini gimana biar punya rasa nasionalisme juga kayak gitu sih Pak, ada nggak Pak? Melalui produk ini maksudnya atau gimana? Iya, misalnya kan mereka mau bikin usaha juga nih misalnya Pak. Nah iya biar hal-hal kayak gitu ada di diri mereka masing-masing, menurut Bapak kayak gimana? Berusaha sekaligus menumbuhkan nasionalisme. Gitu maksudnya. Jadi pertama kita harus menanamkan di dalam diri kita itu, khususnya generasi Z dan milenial, adalah rasa nasionalisme. Ketika kita mencintai sesuatu, ibarat nih Mbak Nisa mencintai seorang pria, tentu gunung yang tinggi akan didaki kan, samudra yang luas dan dalam akan diseberangi. Jadi ketika kita benar-benar cinta sama Indonesia, tentu kita memikirkan misalkan dia passionnya kuliner ya, panggilan hatinya itu di usaha kuliner, mungkin dia bisa menaikkan produk misalkan rendang ya, kan khas Indonesia ya. Iya, rendang. Terus produk dari Manado misalkan rica-rica ya, itu dikembangkan. Jika rendang taunya kita nggak ada kemasan, bisa dibuat kemasannya. Itu kan cukup unik ya, memperkenalkan Indonesia keluar. Ada juga kerupuk jamu yang bisa di packing sedemikian bisa ekspor. Dan produk kita sendiri ini sudah BPOM halal ya dan lulus uji dermatologis dari Thailand. Dari Thailand. Iya. Thailand sendiri kan Pak, trennya pusat tren dari kecantikan di Asia Tenggara. Oh, berarti sudah dapat ininya ya Pak ya, istilahnya standar kecantikan dari Thailandnya itu sendiri. Uji tes dermatologis. Keren. Mungkin ada nggak sih Pak tips-tips buat teman-teman semua gitu yang baru bikin usaha? Tips-tips untuk bikin usaha untuk teman-teman ya. Jadi tipsnya tadi ya, saya ingat kata almarhum Bob Sadino ya, jangan pernah banyak alasan ya. Saya nggak punya modal ya, katanya. Saya nggak punya modal di dalam usaha. Sekarang ditanya, coba kakinya dijual, mau nggak? Berapa juta? Nggak mau. 5 juta mau nggak? Saya tawarin, nggak mau. 1 mau nggak? Nggak mau. Itu sudah modal. Artinya usaha saja, buka terus, ya banyak-banyak berdoa ya. Ya semoga Tuhan membantu kita, karena ketika niat kita baik, tentu yang datang. Oke Pak, mungkin karena waktunya sudah panjang nih ya Pak ya, kita terbatas waktu juga, padahal banyak banget yang masih pengen saya tanyain. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Baik. Ya, jadi teman-teman semua, dari apa yang kita bicarain tadi banyak banget ya sesuatu hal yang bisa kita ambil kalau kita mau buka usaha. Yang mulainya adalah mental. Terus kita juga harus punya mimpi yang tinggi dan juga jangan pantang menyerah ya Pak ya. Kayak gitu. Nah, nanti buat teman-teman semua yang mau ikut giveaway-nya dari Zibel bisa langsung follow akun Instagram-nya aja. Dan juga buat teman-teman semua jangan lupa buat tonton terus episode dari 3ons. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen juga ya. Dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada konten-konten baru dari kita.
Nah, terima kasih banyak Pak untuk Ya, sama-sama. kesempatannya hari ini dan sampai jumpa semuanya. Dah.